Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya, tetap menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Baiklah, kita belajar lagi dengan Ibu Iis Isnaini Yunisi. Kita akan membahas bab 2, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 SMP, yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Dari tujuan pembelajaran bab 2 ini, diharapkan semua siswa dan siswi setelah belajar bisa memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan mendapat keridhaan-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, Yahdi bihillahu manittaba'ar ridwanahu subulassalami wa yukharijuhum minadh-dhulumati ila nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab itu wajib kita yakini, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita bahas kitab Taurat dulu. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dengan ditulis dalam bahasa Kipti. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem pada Nabi Isa alaihi salam untuk kaum Nasrani dengan berbahasa Suryani. Yang keempat, kitab suci Al-Quran turun di abad 7 Masehi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia dengan berbahasa Arab. Nah, kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berarti hukum atau syariat.
ditujukan kepada Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sebagai Muslim harus meyakini Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan bagi kaum Bani Israel saat itu, agar kaum Bani Israel senantiasa berada di jalan kebenaran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diperuntukkan bagi Bani Israel dengan menggunakan bahasa Kipti. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam, diwahyukan di wilayah Yerusalem, ditujukan kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani dengan menggunakan bahasa Suryani. Diturunkan bagi pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Isa alaihissalam dan tidak terlena oleh gemerlapnya harta dan dunia. Sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat 30, Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang selanjutnya, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama turun di Gua Hiro, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal inzila. Artinya, dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, yaitu berisi tentang akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, berkaitan dengan ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Keempat, berisi tentang muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kelima, berisi tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu yang bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berada pada zaman sekarang. Itu isi dari pokok ajaran Al-Quran. Jadi isi dari pokok ajaran Al-Quran itu berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan
sejarah atau tarikh. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan juga kitab-kitab yang lainnya itu sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Nah, bagaimana kitab Allah sebagai petunjuk itu? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Pedoman ini berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus ditinggalkan, agar manusia bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga kemuliaannya. Artinya tidak ada perubahan dari awal hingga sekarang. Al-Quran juga terjaga dalam bentuk mushaf, serta dalam hati, pikiran, penghafal Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada 144 surat, 2 jenis surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Jadi di dalam 144 surat itu anak-anak ada 2 jenis, yaitu jenisnya ada yang diturunkan di Mekah, yaitu disebut juga surat Makkiyah, dan ada yang diturunkannya itu di Madinah, disebut juga surat Madaniyah. Biasanya yang diturunkan di Mekah itu berisi tentang tauhid dan suratnya pendek-pendek. Kalau yang diturunkan di Madinah itu berisi tentang hukum-hukum atau syariat Allah dan suratnya panjang-panjang. Juga sebagai umat Islam kita harus mencintai dan menjaga serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perbedaan kitab dan suhuf? Wahyu dari Allah ada yang dibukukan dan ada juga yang hanya berupa lembaran. Lembaran ini dikenal dengan nama suhuf, anak-anak. Perbedaan kitab dan suhuf itu, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk kitab sudah dibukukan, suhuf masih berupa lembaran terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, siapa saja nabi-nabi yang menerima suhuf? Yang pertama adalah Nabi Idris menerima 30 suhuf. Kedua Nabi Syis mendapatkan 50 suhuf. 3 Nabi Ibrahim mendapatkan 10 suhuf. Keempat Nabi Musa menerima 10 suhuf. Hikmah iman kepada kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab Allah akan memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. 2. Sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah masa lalu. 4. Menjadi tanda besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. 5. Bisa mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hati menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Orang yang beriman kepada kitab Allah akan memiliki sikap toleransi yang tinggi. 9. Akan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada kitabnya, dan bisa mempelajari kitab suci Al-Quran, memahaminya, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.